Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Udah tahun baru nih, kita udah bingung mau melakukan apa berikutnya setelah kemarin mungkin menikmati hidup dengan senyuman. Biasanya, kalau udah di atas tanggal 1 Januari, kita kembali merasakan sebuah pertanyaan yang sama. Eits, kok mendadak saya udah sibuk lagi, tapi di tahun yang baru ini saya harus ngapain ya? Itu dia. Itu yang akan kita bahas di hari ini. Tapi boleh nggak di bagian depan ini saya ingin mendoakan kamu dong? Iya, ini kan tahun baru nih. Saya doain kamu ya sebagai sahabat saya, siapapun diri kamu, baik yang baru mengenal saya ataupun udah lama bahkan. Saya doakan diri kamu semakin bahagia ya, semakin berkelimpahan, dan semakin memahami bahwa semua orang tuh pada dasarnya sayang loh sama kamu, dan semakin menyadari kebaikan Tuhan bahwa Yang Maha Kuasa itu selalu sayang banget sama kamu dan bisa memberikan kamu sendiri sebuah hal yang saat ini kamu cari, yaitu apa? Ketenangan. Ya, semakin tenang kamu ya di 2025 ini, dan tenang aja, kamu tidak sendirian. Ada saya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan di sini, Aryan Surya, yang akan membimbing diri kamu sebagai sahabat saya untuk mengetahui bagaimana sih mas cara saya supaya hidupnya itu benar, terutama di tahun yang baru nih, di tahun 2025. Apa yang harus kamu lakukan untuk mancing rejeki? Apakah susah? Tidak. Apakah ini biasa? Enggak juga. Ini bahkan terkesan agak nggak waras, tapi ini benar. Apa itu? Yuk, sekarang tanpa banyak basa-basi, kita langsung mulai aja bagaimana merombak tahun baru kamu menjadi sebuah hal yang bernama magnet rezeki masuk akal untuk hidup kita. Praktek ini benar. Udah siap? Udah siap belum? Kalau udah siap, tuliskan di komentar. Amin mas, saya doakan semuanya bahagia di sini. Nanti saya berikan hati di komentar kamu, bahkan bisa jadi saya bales nih komentar terpilih yang saya baca ya. Silakan. Nah teman-teman, jujur nih, ini sebenarnya seperti biasa ya, terinspirasi lagi dari apa yang saya baca di Quora. Jadi banyak nih orang-orang seperti kamu, bahkan seperti saya beberapa tahun yang lalu. Apa itu? Ketika kita menjumpai tahun yang baru, terutama abis bakar-bakaran malam tahun baru, abis pulang kampung, terus harus kembali kerja lagi, kembali ke kampus lagi, kembali dagang lagi, ngonten lagi, bingung. Bingungnya kenapa? Ini tahun katanya tahun yang baru. Tapi jujur saya nggak pernah tahu gimana sih mas harus ngelakuin apa sih di tahun yang baru ini. Dan pertanyaan itu banyak banget berseliweran di sekitar saya, termasuk di salah satu aplikasi yang sering saya pakai, yaitu Quora. Dan sekarang saya punya satu jawaban emas yang saya belum pernah bagikan kepada siapapun. Dengerin ya. Gini, teman-teman, tahun baru itu sebenarnya nggak ada. Saya ulangi dulu di bagian depan supaya kamu ketampar dan sadar. Renungkan. Teman-teman, tahun baru itu sadar nggak sih sebenarnya nggak ada. Loh mas, maksudnya apa? Iya, sekarang sih mau tanya, kamu jawab dalam hati aja, kita renungkan. Coba kamu katakan dalam hati kepada saya, apa bukti bahwa tahun baru itu ada? Katakan kepada saya di dalam hati, silakan. Nah, biasanya orang yang saya tanya seperti ini, jawabannya sama seperti kamu. Ya jelas ada dong mas, tuh kalendernya ganti. Sekarang jadi 2025. Bukan 2024 lagi mas. Berarti kan benar nih, tahunnya baru. Hei, siapa yang buat kalender itu? Siapa yang mengatakan bahwa sekarang adalah hari yang ada di tahun yang baru? Siapa yang mengatakan? Apa buktinya selain kalender? Bisa buktiin? Nah, sampai di sini kebanyakan orang-orang mulai sadar tapi bingung. Iya juga sih. Ini kan cuma kalender doang ya mas. Betul nih. Nah terus kenapa mas Aryan menanyakan itu kepada saya? Apakah itu penting? Oh jelas. Jelas ini penting banget. Kenapa? Nih dengerin. Sadar nggak teman-teman? Yang membuat kamu ngerasa jadi manusia gagal itu apa sih? Saya ulangi pertanyaan saya. Coba kamu renungkan. Sadar nggak yang membuat kamu sebagai sahabat saya nih, selama ini kok jadi manusia ngerasa gagal terus itu apa? Ya, kamu selalu merasa bahwa diri kamu, diri kita harus sesuai dengan apa yang orang lain pikir. Oh ini tahun baru nih, umur saya makin tua setahun mas.
Berarti kalau saya belum nikah, saya harus buru-buru cari jodoh, Mas. Kenapa? Karena di usia yang seperti saya ini, rata-rata orang sudah pengen punya istri atau suami. Yakin? Yakin, Mas? Yakin? Yakin, Mas? Yakin bukan karena ditanya mana pasangannya mulu. Oh iya juga sih. Iya juga. Mas Aryan tahu sih? Tahu. Apalagi yang udah nikah nih. Iya kan? Udah tahun baru. Udah lama nikahnya. Pengen punya anak. Waduh, iya pengen, Mas. Tapi saya belum dapat, Mas. Kenapa pengen punya anak? Pengen aja, Mas. Yakin pengen? Yakin, Mas. Bener, Mas. Bener, yakin. Bener apa bener? Ya sebenarnya sih karena ditanya juga, Mas. Saya puyeng ngadepin pertanyaan mulu, mana anaknya, mana anaknya. Nah kan, itu tuh, ya. Sama seperti halnya soal rezeki, soal uang. Saya mau tanya sama kamu. Kenapa uang itu bikin kamu pusing selama ini? Apakah uang itu nampar-nampar diri kamu? Apa uang itu cerewet banget sampai bikin kamu pusing? Enggak kan? Uang itu baik-baik aja, kalem-kalem aja. Tapi kenapa bikin pusing? Nah, yang bikin pusing bukan uangnya, tapi diri kita kayaknya pengen uang itu berkembang biak terus. Kenapa? Masa di tahun yang baru ini uangku sama kayak tahun yang lalu? Malu dong. Yakin gara-gara itu? Yakin bukan gara-gara ada orang yang berusaha ngebandingin kamu karena kok uang kamu lebih sedikit sih daripada orang lain? Atau maaf nih, jangan-jangan yang ngebandingin rezeki kamu ya kamu sendiri. Ngerasa kok uang saya lebih sedikit daripada utang ya. Utang saya lebih banyak, Mas, tahun ini dari tahun lalu. Ups. Apakah itu yang kamu lakukan? Oke, sekarang kamu ambil nafas dulu ya dalam-dalam melalui hidung. Hembuskan pelan-pelan melalui mulut. Sekarang kamu saya sadarkan dulu ya. Semua kekhawatiran kamu itu palsu, itu fana, itu sebenarnya nggak ada. Semua hari itu pada dasarnya sama. Orang bisa mengatakan kemarin tahun baru karena mayoritas berkata demikian, betul nggak? Padahal ada loh orang yang tidak mengakui bahwa kemarin tuh tahun yang baru. Salah nggak? Ya nggak juga. Berhak kok setiap orang mau mengatakan hari apa itu tahun apa. Suka-suka mereka, suka-suka kita, bener nggak? Nah yang jadi pertanyaan, kenapa sih kita harus bikin diri kita sendiri pusing setiap kali ada keyakinan bahwa kemarin tahun yang baru buat kita? Hei, bukankah yang paling penting itu satu ya teman-teman? Yang paling penting itu apa? Betul. Yang paling istimewa dan harus kamu cari itu cuma satu. Bagaimana caranya kamu bisa berdamai dengan diri kamu sendiri itu loh. Iya kan? Coba sekarang saya mau tanya. Anggap aja kemarin kamu menganggap adalah tahun yang baru buat kamu. Saya mau nanya. Di tahun yang menurut kamu baru ini, apakah kamu sudah berdamai dengan diri kamu sendiri? Apa buktinya? Mana buktinya kamu berdamai dengan diri kamu sendiri? Coba saya mau tanya, ini bukti ya, bukti kalau kamu berdamai dengan dirimu sendiri atau enggak. Pertanyaan yang pertama sederhana. Kapan terakhir kali kamu berkaca di cermin dan berkata terima kasih ya kamu cantik, atau terima kasih ya kamu tampan kalau kamu laki-laki? Kapan terakhir kali kamu memberikan dirimu sendiri hadiah istimewa? Hadiah yang membuat kamu tuh ngerasa bahagia. Walaupun mungkin itu cuma satu kerupuk buat kamu makan, satu tahu isi buat kamu makan, tapi kamu ngerasa itu bersyukur banget karena kamu memberikan itu untuk diri kamu sendiri sebagai hadiah. Kapan diri kamu memberikan kamu sendiri hadiah istimewa? Dan yang terakhir, pernah nggak belakangan ini kamu ngerasa kalau ngelihat status orang lain di sosmed sedih? Kenapa sedih? Karena kok mereka lebih beruntung ya daripada aku? Kalau masih ada perasaan seperti itu, maaf. Kayaknya gak ada gunanya deh tahun yang baru buat kita, buat kamu. Jadi sekarang, tahu gak magnet rezeki itu yang paling efektif apa? Bersyukur teman-teman. Tidak ada magnet rezeki yang paling hebat selain dari magnet syukur. Saya ulangi. Apapun yang kita syukuri dalam hidup, itulah yang akan berkelimpahan seizin Tuhan dalam hidup kita. Sekarang saya mau tanya, kamu pengen kaya
atau pengen bahagia? Jawab dalam hati. Pilihannya cuma dua, jangan dikasih pilihan lain. Bahagia atau kaya? Jawab. Kalau kamu bilang pengen kaya, berarti nggak apa-apa ya kalau kaya nggak bahagia. Oke, itu doa kamu ya. Tapi kalau saya ditanya gitu, saya pengen bahagia. Loh kenapa mas? Bukannya kaya itu penting? Iya, tapi perasaan kaya itu lebih penting daripada kaya akan materi itu sendiri. Setuju nggak? Iya kan? Dengan saya memilih bahagia, walaupun duit saya belum sebanyak yang saya mau, tapi saya ngerasa cukup loh. Betul nggak? Walaupun kamu jomblo, belum ketemu pasangan yang kamu mau, tapi kamu ngerasa bahagia, kamu ngerasa itu cukup loh. Walaupun kamu udah nikah lama pengen punya anak, tapi kamu ngerasa bahagia, itu ngerasanya cukup loh walaupun belum dikasih anak. Jadi perasaan cukup itu kan yang sebenarnya kita cari, yang sebenarnya kamu cari selama ini, bener apa enggak sih? Bener nggak? Nah sekarang itulah yang harus kita kejar di video ini teman-teman. Bagaimana caranya kita bisa merasa cukup dan bahagia? Caranya gampang. Tahu nggak gimana? Ucapkan terima kasih kepada 5 hal. 5 hal aja yang ada di depan mata kamu sekarang. Jadi biar kamu nggak bingung ngucapin terima kasihnya berapa banyak mas, minimal 5. Boleh lebih, kurang jangan. Contohnya begini. Sekarang kamu nonton saya pasti punya handphone atau punya gadget nih. Atau mungkin dengerin saya di TV. Coba deh, mau nggak kita sama-sama belajar berterima kasih dulu kepada gadget kita nih, kepada handphone kita, laptop, ataupun TV yang bisa menyajikan video keren seperti ini kepada kamu. Mau ya? Saya ajarin cara terima kasihnya gimana? Gampang. Pertama, kamu sentuh dulu benda yang ingin kamu syukuri. Sentuh, oke? Sentuh handphone kamu, laptop, atau TV kamu sekarang. Disentuh, habis disentuh, kamu pejamkan mata. Sambil kamu menyentuh dan memejamkan mata, kamu ucapkan begini. Ikuti saya ya, ikuti. Terima kasih, saya mensyukuri barang ini. Karena barang ini memberikan manfaat untuk saya. Saya berterima kasih banget akan barang ini. Saya bersyukur. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Selesai. Enak gak? Coba lihat tuh bibir. Kalau praktekin ini seperti yang saya contohkan, entah kenapa bibir mendadak senyum sendiri, padahal nggak ada yang nyuruh senyum. Kenapa bisa begitu? Karena itu berarti syukur kamu boleh. Boleh kamu katakan sudah di jalan yang benar. Jelas? Nah sekarang coba deh. Abis ini kamu syukuri 5 hal aja minimal yang ada di depan mata kamu. Apapun boleh. Dan ingat, kalau saya suruh kamu mensyukuri, gak harus benda mati. Kamu bisa mensyukuri benda hidup pun yang ada di sekitar kamu sekarang. Misalnya kamu punya hewan peliharaan apa? Punya anjing, punya kucing, punya kura-kura, apapun, kamu sentuh, kamu syukuri. Kamu bahkan sudah punya anak. Nah, itu penting tuh. Syukuri anak kamu, panggil anakmu, kamu sentuh, kamu terima kasih, kamu syukuri kepada Tuhan. Lakukan itu minimal kepada 5 hal. Lihat yang terjadi. Diri kamu akan berkembang menjadi pribadi yang tenang dan akan berkembang menjadi pribadi yang bahagia banget, alhamdulillah. Dan di saat itu, sadar nggak? Kamu ngerasa cukup. Dan uniknya di sini nih, dengerin. Di saat kita ngerasa cukup, justru sama Tuhan dikasih lebih. Saya ulangi, ini rahasianya. Di saat kita ngerasa cukup, justru di saat itu sama Yang Maha Kuasa kita dikasih lebih. Bener nggak? Bener nggak? Coba lihat hidup kamu, lihat hidup kita. Seumur hidup pernah nggak sih kita ngalamin apa yang saya katakan tadi? Di saat kita ngerasa cukup nih, anehnya kok sama Yang Maha Kuasa malah dikasih lebih. Padahal saya nggak minta mas, saya cuma bersyukur aja nih, saya berterima kasih. Tapi kok rezeki ada aja gitu ya, padahal saya nggak minta. Kok bisa ya? Nah itulah salah satu bukti dari kebaikan Tuhan yang sangat-sangat tidak terbatas buat hidup kamu, buat hidup kita semua. Ya, jadi seperti yang saya bilang di depan tadi, pagar kehidupan itu adalah sahabat kamu. Kita akan sama-sama belajar nih pelan-pelan tapi pasti bagaimana cara menemukan bukti bahwa sebenarnya Tuhan tuh sayang saya loh. Sebenarnya semua orang tuh baik loh buat saya loh. Sebenarnya rezeki saya tuh
bisa dibuat bagus loh. Nah ini, kamu sudah di jalan yang benar, sudah di jalan pagar kehidupan, dan coba kamu praktekkan dulu video ini. Ya, dan saya boleh minta tolong nggak? Boleh. Yang pertama, kamu suka dengan video ini, ngerasa kebantu, coba klik jempol ke atasnya ya. Karena itu sangat bermanfaat sekali buat pagar kehidupan dan teman-teman yang mau menemukan video ini. Berkah buat kamu, dibalas oleh Tuhan ya. Yang kedua, coba kamu bagikan link video ini kepada teman-teman atau saudara kamu ya. Banyak orang tua yang alhamdulillah nih sering ngebagiin pagar kehidupan sama anak-anaknya. Anak-anaknya berubah jadi baik. Ada juga yang kebalik. Anaknya nawarin kepada ibunya, kepada bapaknya. Akhirnya mereka ketolong, hubungan keluarganya jadi lebih baik, lebih sehat. Coba deh, barangkali ini juga giliran kamu di tahun yang baru ini. Bagikan link ini ya kepada teman-teman, kepada saudara kamu. Kasih tahu aja deh. Masalah mereka mau nonton atau enggak itu hak mereka. Tapi bagikan pagar kehidupan kepada orang banyak ya, agar mereka bisa tertolong. Oke? Dan kalau kamu pengen curhat kepada saya, gimana cara curhatnya? Ada caranya nggak mas? Ada. Gimana? Kamu lihat aja di bagian deskripsi video ini. Lihat di deskripsi, kamu sentuh. Nah, di situ tuh ada caranya, kamu sentuh aja, kamu daftar dulu ya. Nanti kalau ada tempat, kita bisa ngobrol langsung dengan saya pastinya. Oke? Terima kasih ya. Praktekan. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep to spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye. Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya.